wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada pagi hari ini kita akan memberikan kuliah tentang epilepsi, ya. Nah, di sini di slide pertama ini ada dua hari dalam satu tahun yang mana kita memperingati tentang epilepsi, ya. Yang pertama International Epilepsy Day, ya, tanggal 11 Februari, yaitu hari ini, ya, International Epilepsy Day. Kemudian nanti pada bulan Maret ada namanya Purple Day, ya, 26 Maret, di mana nanti kedua hari epilepsi ini adalah dilakukannya kampanye secara masif dan besar-besaran di seluruh dunia. Nanti kalau kita mungkin di bulan Maret, ya, 26 Maret kita rutin melakukannya untuk memberikan support, dukungan kepada utamanya penyandang epilepsi, ya. Penyandang epilepsi supaya mereka itu tidak merasa terasing, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk para GP, dokter umum, dokter spesialis saraf, untuk kita adakan momen seminar ilmiah, diskusi tentang manajemen dan tata laksana epilepsi untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan daripada epilepsi. Sebelum kita ke sana, kita mengulang dulu tentang akson, ya. Tentang sel saraf, tentang neuron. Karena epilepsi ini adalah gangguannya di neurotransmitter koneksi antar saraf, antar sel saraf. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah gambaran satu sel saraf atau neuron, ya. Yang saya tunjuk ini adalah badan sel atau soma. Dari badan sel ini nanti akan keluar cabang-cabang yang kecil, ini kita namakan dendrit, dan cabang yang panjang, ini kita namakan dengan akson. Nah, akson ini nanti akan berhubungan dengan neuromuscular junction, yang kemudian akan berhubungan lagi dengan otot ataupun dengan sel saraf yang lainnya. Nah, pada akson ini ada selubung mielin, yang mana selubung mielin ini akan mempercepat hantaran daripada elektrik yang jalan dari badan sel menuju ke otot dan sel saraf yang lain. Ya. Nah, myelin sheath ini dihasilkan oleh oligodendrosit, sel-sel penunjang oligodendrosit, dan juga oleh sel Schwann. Ya. Nah, inilah komponen-komponen yang membentuk daripada sel saraf. Jadi impuls, ya, impuls itu potensial aksi yang menjalar, ya. Nah, jadi impuls itu akan berjalan dari badan sel menuju ke akson, kemudian menuju neuromuscular junction, sambung taut saraf otot, dan kemudian ke otot ataupun ke sel-sel saraf yang lainnya. Nah, ini gambaran daripada sinaps, ya. Jadi hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, ya. Jadi kita lihat ini ada akso-aksonal antara akson satu sel saraf dengan akson sel saraf yang lain, atau aksosomatik, akson dari satu sel saraf dengan badan sel, ya, dengan badan sel saraf yang lain, ya. Dan satu lagi aksodendritik, ya. Aksodendritik itu akson dengan dendrit sel saraf yang lain. Nah, antara akson ini nanti di celah-celah sinaps ini ada neurotransmitter, ya, neurotransmitter yang menghubungkan antara satu
sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Nah, ini kita lihat bagaimana jalannya sel saraf impuls elektrik ya secara normal ya. Jadi nanti diawali dengan masuknya natrium dan keluarnya kalium. Nah, ketika ini terjadi, masuk natrium dan keluarnya kalium dari channel-channelnya, itu akan terjadi depolarisasi. Muncullah impuls elektrik. Nah, kemudian impuls elektrik itu akan berjalan sampai ke ujung akson, terminal akson. Ya. Nah, setelah dia masuk terminal akson, maka pada ujung celah terminal akson ini akan masuk kalsium. Ya. Ketika masuk kalsium, neurotransmitter yang ada di vesikel di ujung akson, ya, synaptic vesicle, ya, seperti di sini yang untuk excitatory itu adalah glutamat, maka vesikel ini akan menempel ke ujung membran daripada presinaps. Dan kemudian selanjutnya akan dilepaskanlah neurotransmitter itu ke celah sinaps. Nah, setelah dia di celah sinaps, dia akan masuk ke presinap, ke postsinap, ya, ke postsinap. Ini neuron presinap, kalau ini neuron postsinaps, dan dia akan berikatan dengan reseptornya di postsinap. Reseptornya itu kalau glutamat ada 2, AMPA reseptor dan N-metil diaspartat reseptor. Dia akan berikatan dan ini akan diteruskan. Ya. Nah, di samping dari presinaps, ternyata sel-sel penunjang astrosit juga dia akan melepaskan glutamat. Ya. Dan glutamat ini akan memperkuat eksitasi daripada neurotransmitter tersebut. Nah, supaya ini elektrikalnya jangan berlebihan, maka ada neuron GABA yang mana dia akan melepaskan neurotransmitter GABA. Ya. Gamma aminobutyric acid. Yang mana GABA ini apabila dia berikatan dengan reseptor di postsinap, dia akan menginhibisi sehingga elektrisitas itu tidak berlebihan. Di samping itu GABA juga akan berikatan dengan reseptor yang ada di astrosit, ya, sehingga astrosit pun tidak berlebih-lebihan mengeluarkan glutamatnya. Ya. Maka dari mekanisme yang sederhana ini kita bisa lihat nanti patogenesis dari epilepsi itu adalah eksitasi yang berlebihan oleh glutamat, ya, atau inhibisinya gagal oleh GABA. Jadi 2 ini, ya, mekanisme yang underlying-nya, yang mendasari terjadinya bangkitan epileptik. Epilepsi ini kalau kita lihat, kita masih pakai SKDI 2014 ya, 2019 seingat saya belum disahkan ya. 2014 itu kompetensi 3A. Jadi 3A ini maksudnya kalian mampu mendiagnosis, kemudian memberikan tata laksana awal dan merujuknya. Ya. Dan ini bukan kasus gawat darurat kecuali nanti kalian akan belajar di blok emergency ya tentang status epileptikus. Nah, status epileptikus itu 3B, ya, bagian yang emergency. Nah, kita lihat dulu mengenai sejarah daripada epilepsi ya. Nah, epilepsi ini berasal dari kata epilepsi ya kalau dari bahasa Prancisnya, atau dari bahasa Latinnya epilepsia. Kalau dari bahasa Yunani kunonya epilepsia ya, epilambano. Ya, epilambano. Epi itu di atas, lambano itu diambil ya. Jadi diambil ya. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu kala penderita-penderita epilepsi ini dianggap jiwanya itu, ruhnya itu diambil oleh roh jahat. Ya. Jadi kalau zaman dulu epilepsi ini masih dianggap satu kerasukan. Ya. Walaupun di Indonesia sekarang ini masih ada atau bahkan masih banyak masyarakat yang ketika anaknya, saudaranya, familinya menderita epilepsi dibawa ke dukun, ya, karena dianggap kemasukan roh jahat, ya, kemasukan, ya, kesurupan, katanya. Nah itulah tadi kenapa
International Epilepsy Day atau Purple Day itu salah satunya untuk mengkampanyekan demikian. Bahwasanya epilepsi itu satu penyakit, bukan kemasukan, harus ditangani dengan cepat. Ya. Nah, epilepsi ini ternyata ini di sini tablet ya, yang sebelah kanan saya ini, di sebelah kanan layar ini tablet. Jadi kalau orang zaman dulu tablet ini dari batu ya. Dari batu, tabnya dari batu, diukir di batu. Beda kalau kita sekarang tabnya ada merek Samsung, ada merek Apple ya. Kalau zaman dulu batu begini tabnya. Nah, jadi di Inggris tabnya ini masih disimpan ya, di London ya. Nah, dari tab ini diketahui bahwasannya epilepsi itu sudah ada 3.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Di mana ini ditulis dengan judul Sakiku, All Diseases, ya, penyakit-penyakit. Jadi di tablet ini sudah ada dijelaskan bangkitannya apa-apa saja, tonik, klonik, absen, dan seterusnya. Kemudian bagaimana prognosisnya, ending daripada penyakit ini pun sudah dijelaskan. Ya. Nah, tetapi pada tablet ini patofisiologinya tidak dijelaskan. Masih beranggapan bahwasannya epilepsi ini adalah kemasukan roh jahat. Ya, kemasukan roh jahat. Jadi kalau ada kita yang masih kedukun pada penderita epilepsi, itu kita balik ke zaman dulu kala ya, 3.000 tahun yang lalu atau ke 1.000 tahun sebelum Masehi. Nah, patofisiologinya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada eksitasi yang berlebihan sehingga lepas muatan listrik yang sinkron dalam jumlah besar, dan yang kedua kegagalan inhibisi. Ya. Nah, neurotransmitternya dua, glutamat ini untuk merangsang eksitasi dan merangsang timbulnya kejang atau timbulnya bangkitan dan mempertahankan lamanya bangkitan. Adapun yang kedua, GABA, ini untuk menghambat, menginhibisi, ya, menginhibisi dan membatasi penyebaran kejang. Apa penyebab daripada epilepsi? Dia ada 3 macam jenis epilepsi. Ya. Yang pertama adalah idiopatik, ya. Jadi yang kedua simptomatik, dan yang ketiga adalah cryptogenic. Nah, untuk bisa memahami ketiga istilah ini, idiopatik, simptomatik, ataupun cryptogenic, maka kita lakukan 3 hal. Ya. Yang pertama kita lihat ada tidak defisit neurologisnya. Ya, ada nggak defisit neurologisnya? Ya. Defisit neurologis itu maksudnya kelainan yang kita jumpai pada pemeriksaan fisik neurologis. Ya, seperti misalnya hemiparesis, lemah sebelah badan, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita lihat lesi struktural. Ya, lesi struktural ini kelainan pada brain-nya, pada otaknya. Ya. Ini bisa kita dapati dari MRI, magnetic resonance imaging. Itu yang superior ya. Kalau pada CT scan nanti terbatas. Lesi-lesi kecil kita tidak jumpai, ya. Dan penyebabnya, ya, kita bisa lihat nanti ada atau tidak penyebabnya. Nah, kalau pada yang idiopatik, di luar bangkitan, di luar kumat, di luar serangan, maka kita tidak mendapati adanya kelainan neurologis. Defisit neurologisnya tidak ada. Ya. Kemudian tidak kita jumpai adanya kelainan lesi di MRI brain-nya. Tidak ada kelainan apa-apa di otaknya. Nah, penyebabnya genetik. Ya. Nanti kita lihat apa genetik itu. Kalau simptomatik, ini di luar bangkitan pun, di luar serangan, kita bisa jumpai ada defisit. Apakah hemiparesis, parescendotus cranialis, dan lain-lain. Kemudian, lesi struktural kita jumpai pada imagingnya. Nah, penyebabnya bisa intrakranial, bisa ekstrakranial. Ya. Nanti kita lihat apa yang intrakranial, apa yang ekstrakranial.
Nah, yang ketiga adalah yang kriptogenik. Kriptogenik ini sama dengan simptomatik, tetapi penyebabnya kita tidak jumpai. Ya. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Ada dijumpai lesi struktural, ada defisit neurologis, tapi lesi strukturalnya itu apa kita tidak tahu. Oke. Nah, ini yang idiopatik. Jadi ini yang idiopatik. Jadi yang idiopatik ini adalah kelainan genetik. Jadi gennya ada yang terganggu. Ya. Seperti misalnya kita lihat di sini yang saya kotak merah ini, juvenile myoclonic epilepsy, ini ada kelainan di kromosom 2. Ya. Kromosom 2 pada lokus pada kaki Q pada lokus 22 dan 23. Ya. Sehingga menyebabkan adanya kelainan genetik di gen CACNB4, kalsium channel B4, CACNB4. Sehingga dengan adanya gen itu, kerusakan pada gennya menyebabkan kalsium channel subunit beta 4 akan disfungsi, ya, rusak dia. Sehingga kita tahu yang seperti saya jelaskan tadi, kalsium ini masuk pada ujung daripada terminal akson yang untuk melepaskan eksitasi daripada glutamat. Karena ada kerusakan pada gen kalsium ini pada juvenile myoclonic epilepsy, maka kalsium itu akan influx masuk secara berlebihan, sehingga glutamat pun akan dieksitasi secara berlebihan, ya, secara berlebihan. Ini pada juvenile myoclonic epilepsy dan pada tipe-tipe yang lain, ya. Bisa kita lihat di sini apa-apa saja kelainan-kelainan pada genetiknya. Nah, ini kelainan yang ada pada interkranial, ya. Bisa oleh karena stroke, bisa oleh karena tumor, oleh karena vaskular, ya, infak, hemoragik, dan seterusnya. Ya. Yang ekstrakranial ini, ya, hipoglikemia pun bisa menyebabkan epilepsi, bangkitan epileptik. Ya. Hipoglikemia pun bisa menyebabkan bangkitan epileptik. Dan yang lain-lain. Nah, ini kita masuk ke topik yang intinya. Jadi kalian harus mampu membedakan bangkitan epileptik, kemudian epilepsi, dan sindroma epilepsi. Nah, bangkitan epileptik ini ada juga bangkitan non-epileptik. Ini bangkitan non-epileptik. Nah, ini yang harus mampu membedakannya. Nah, nanti untuk GP, General Practitioner, dokter umum, sampai dengan bangkitan epileptik sudah cukup. Ya, kalian beri tata laksana awal, kalian rujuk nanti untuk epilepsi dan sindrom epilepsi, ini nanti di spesialis saraf. Nanti kalian akan menerima rujukan balik. Ya, kalau dia pasiennya pasien BPJS, kalian terima rujukan balik di fase primer, kalian lanjutkan terapinya. Kalau ada masalah, rujuk balik ke spesialis saraf. Atau kalau untuk menghentikan obat, rujuk balik ke spesialis saraf. Kita lihat yang pertama, bangkitan epileptik. Bangkitan epileptik ini kita sebut dengan epileptic seizure. Jadi seizure itu kalau terjemahannya bukan kejang, ya. Tidak harus epilepsi itu kejang. Ini yang harus kalian pahami, ya. Dan tidak semua kejang epilepsi, ya. Seizure itu kita terjemahkan bangkitan atau serangan, ya, serangan. Nah, bangkitan atau serangan itu bisa kita bagi dua. Ada yang epileptic seizure, ada yang non-epileptic seizure, ya. Yang epileptic seizure ini adalah tanda dan gejala yang bersifat sesaat. Nah, jadi dia epileptic seizure sifatnya sesaat. Sesaat itu maksudnya dia muncul dengan sendirinya dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, inilah rahasia kenapa dukun-dukun itu berhasil mengobati epileptik. Ya. Ketika pasien itu dibawa ke dukun, ya, ke dukun itu dipegangnya jempol kaki si pasien, kemudian disemburnya, berhenti bangkitannya.
Otomatis keluarga pasien menilai ini dukun hebat, ini dukun sakti. Bangkitannya ini bisa berhenti dengan jampe-jampenya. Ya. Padahal nggak pun si dukun itu menyembur si pasien, nggak dipegang jempol kakinya, sekiranya pun si dukun itu disemburnya tiang bendera di depan rumah, ya, kemudian jempol atau kaki meja saja yang dipegangnya, ya, bangkitan itu akan berhenti juga dengan sendirinya, ya, karena bangkitan ini memang sifatnya sesaat. Nanti dia akan muncul lagi, entah apakah besoknya atau lusanya dia akan muncul lagi, ya. Itu dia kenapa dukun itu memiliki kemampuan mengobati epilepsi, karena memang epilepsi itu nanti bangkitannya akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kenapa bisa muncul bangkitan itu? Oleh karena aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Jadi elektriknya berlebihan, ya. Jadi kalau kita berikan penyuluhan ke masyarakat awam, saya sering bilang korslet, ya, korslet listrik di otaknya. Itulah yang dia membuat bangkitan epileptik. Nah, bangkitan itu tanda dan gejalanya itu bervariasi, ya. Bisa gangguan kesadaran, jadi bolak-balik pingsan, bisa jadi itu bangkitan epileptik dan bisa jadi dia menjadi epilepsi. Atau gangguan motorik. Nah, gangguan motorik inilah yang kita kenal dengan kejang, ya, kejang. Atau bahasa kedokterannya kita bilang convulsion, konvulsi, ya. Jadi seizure itu bukan kejang, ya, bukan konvulsi. Ya, seizure itu sendiri, konvulsi pun sendiri. Ya, konvulsi itu bagian dari seizure. Ya. Atau gangguan sensorik, ya, halusinasi penglihatan, ya, halusinasi pendengaran, ya, atau gangguan emosi dan perilaku, ya. Jadi bisa banyak bentuk bangkitan epileptik. Ini kita skip aja. Nah, ini kita klasifikasinya, ya. Nah, kalau dulu kita pakai klasifikasi yang tahun 1981 dari International Liga Against Epilepsy. Ini nggak dipakai lagi, ya. Jadi kalian nggak usah pakai baca-baca ini lagi, ya. Cuman ini supaya tahu kalau nanti kalian baca jurnal-jurnal yang lama yang di bawah 2017, ini masih pakai ini, ya. Nanti kesetaraannya ada dengan yang baru, ya. Nah, ini dia bangkitannya. Ada vokal, ada general, dan ada unknown. Nah, yang vokal, ini kesadarannya bisa aware, terganggu, bisa baik, bisa impair awareness, terganggu, ya. Kalau yang general, kesadarannya pasti terganggu. Kesadarannya pasti terganggu. Yang vokal ini nanti, apakah kesadaran yang baik ataupun terganggu, bisa dia ada bagian motorik atau yang kita kenal dengan kejang, atau yang non motor selain dari kejang. Yang motor ini misalnya otomatisasi, ya, otomatisasi, atonik, ya, dan sebagainya. Yang non motor bisa kognitif, emosional, sensori, ya, atau dia dari vokal, ya, baik dia aware atau impair awareness, berkembang menjadi bilateral tonic clonic, jadi umum dia. Ya. Sementara yang umum ini sudah pasti kesadarannya terganggu. Kemudian bisa dilihat lagi dia ada motor atau yang non motor, ya. Yang unknown ini tidak diketahui onsetnya. Ya. Bisa ada komponen motoriknya juga dan non motornya. Kalau motor dan non motornya pun tidak diketahui, kita sebut dengan unclassified. Ya, unclassified itu tidak tergolongkan itu biasanya oleh karena informasi yang didapat itu inadequate, tidak cukup. Ya. Makanya dibilang unclassified. Ini persamaannya, ya, yang terminologi yang lama dengan terminologi yang baru. Kita langsung aja ke video, ya.
Nah, ini kita lihat bentuk-bentuk bangkitannya ya. Ini bentuk bangkitan general tonic clonic ya, GTC. Dia fase tonik dulu, kaku badannya, kemudian masuk klonik, kelojotan badannya. Ya. Nah, setelah itu dia akan berhenti dengan sendirinya bentuk serangannya. Kejangnya akan berhenti sendiri, masuk post-ictal confusion atau post-ictal stupor. Kesadarannya akan hilang selama beberapa saat. Kemudian dia akan kembali sadar lagi. Ini myoclonic, ya, myoclonic seizure. Ya. Nah, myoclonic seizure ini dia biasanya pada ekstremitas atas, ya. Dia kontraksi sekelompok otot saja. Kalau ini mungkin otot bicepsnya, ya. Jadi dia fleksi tiba-tiba, ya. Ini atonik. Jadi kalau atonik, tonus ototnya hilang sehingga sampai jatuh dia. Kepalanya jatuh ini atau sampai badannya jatuh semua. Nah, ini focal aware seizure. Ya, hanya tangannya saja. Ini absans, ya. Absans ini dia tidak sampai jatuh. Dia hanya hilang kesadaran beberapa detik. Bengong pasiennya. Ya, bengong. Ini epilepsi lobus temporal. Dia ada gangguan perilaku. Nah, ini dia bergerak, melakukan gerakan yang tidak ada tujuannya. Ya. Muter-muter, jalan-jalan, sana sini. Ya. Nah, biasanya nanti diikuti dengan kejang kalau pada epilepsi lobus temporalis. Ini dia tertawa sendirian tanpa ada sebabnya. Ya. Oke. Nah, sementara bangkitan non-epileptik ini hampir serupa dengan epileptik, tetapi penyebabnya bukan elektrisitas di otak yang berlebihan, tapi penyebabnya bisa gangguan psikiatri. Kita namakan dengan PNES, PNES, psychogenic non-epileptic seizure. Ya. Biasanya ini anak-anak ABG nih ya, yang baru putus cinta, ya. Baru putus cinta, diputusi perempuan umur 17 tahun, masih sweet 17, ya. Diputusin sama cowoknya ganteng banget, ya, kayak K-pop, ya. Dia nggak terima, mulailah dibuatnya bentuk pura-pura kejang, ya, pura-pura kejang. Segala macam obat diberikan nggak mempan, tapi obatnya ya dicarikan cowok baru yang K-pop juga, langsung baik dia, ya. Ini ya gangguan psikiatri ya, psychogenic non-epileptic seizure. Atau spasme otot, ya, spasmofilia. Jadi ada kekurangan kalsium di dalam darah atau metabolisme vitamin D sehingga dia bolak-balik spasme ototnya, ya. Atau sinkop, ya. Baik dia kardiogenik sinkop ataupun neurogenik sinkop atau gangguan kardiovaskular, ya. Misalnya dia aritmia, ya. Aliran darah ke otaknya berkurang sebentar, kemudian dia pingsan berulang-ulang, ya. Nah, bagaimana kita membedakan ini bangkitan epileptik atau psikogenik non-epileptik? Yang paling mudah, kalau dia bangkitan epileptik itu kapan saja, di mana saja dia akan muncul. Ya. Jadi kita sering jumpai adanya luka-luka, ya. Ada lecet di kepalanya, benjol karena terjatuh dia,
Kadang saya pernah menjumpai pasien, ibu-ibu lagi masak dia, kumat, ya, kejang dia, tangannya tersiram minyak panas sampai melepuh tangannya itu. Ya. Kalau pada yang psikogenik, dia nggak mau di tempat yang berbahaya, dia di tempat yang enak, ya, di tempat tidur, ya, ketika ibunya ada, bapaknya ada, ya. Jadi kemudian kalau yang epileptik itu paroksismal, ya, serangan-serangan langsung nggak ada progresivitasnya, dia langsung kejang hebat. Kalau yang psikogenik ini gradual, ya. Kalau masih ibunya yang datang, hanya tangan yang kejang. Begitu bapaknya yang datang, tangan dan kakinya yang kejang. Opungnya datang, udah entah bagaimana bentuknya, nggak ngerti kita, balik-balik dia udah, ya. Itu kalau yang psikogenik. Nah kemudian yang bangkitan epileptik biasanya lidahnya itu tidak tergigit, ya. Tidak ada berbusa mulutnya. Kalau yang yang epileptik itu lidahnya ada tergigit dan mulutnya berbusa, berbuih. Kalau yang psikogenik tidak. Ya. Kalaupun tergigit lidahnya, mungkin dia ada gangguan psikiatri yang lainnya, biasanya di ujung dan sedikit. Ya. Kemudian matanya, kalau yang epileptik itu tidak tertutup. Ya. Waktu tidur pun dia, seperti misalnya epilepsi lobus frontalis, malam hari dia muncul, lagi tidur, begitu muncul bangkitan, matanya pasti akan mendelik ke atas. Ya. Kalau mata tertutup, hati-hati, jangan-jangan ini bangkitan psikogenik non-epileptik. Nah, ini kita lihat contoh epilepsi absans, ya, pada anak-anak. Ini video EEG monitoring, ya. Dia dihubungkan kepalanya dengan elektrode. Nah, ini muncul bangkitannya. Nah, dia bengong. Ya, muncul bangkitannya. Ini dia. Nah, ini kita lihat, ya, bentuk bangkitan yang atonik, ya. Dia lagi minum kopi, muncul serangan. Nah, kopinya dijatuhkan, ini kita lihat epileptiformnya muncul, ya, beberapa detik aja, kemudian sadar. Berarti ini general onset, ya, dengan komponen motorik atonik. Kalau ini mioklonik ini mungkin kurang ini, ya, kurang nampak, kita skip aja. Ini focal to bilateral tonic-clonic, ya. Focal to bilateral tonic-clonic. Kita lihat dia lagi nonton televisi. Jadi pada luar negeri ini video EEG monitoring ini diagnostik yang paling baik, baku emasnya, ya. Nah, ini muncul dia melirik ke kepalanya, berpaling ke arah kanan, fokusnya dari kiri. Nah, ini udah muncul epileptiform, ya, vokalnya ini, kemudian menyeberang ke kanan, ke kiri. Ya, nah, ini fase tonik, ya, tonik. Sesudah tonik, klonik.
Ya. Kita lihat matanya itu terbuka mendelik ke atas, mulutnya berbuih. Ya. Mulutnya berbuih. Tuh. Di suction, ya, karena berbuih mulutnya. Nah, ketika bangkitannya berhenti, epileptiformnya juga berhenti. Nah, kalau dia muncul bangkitan seperti ini, EEG-nya tidak menunjukkan epileptiform, maka itu bukan epileptic seizure. Ya. Nah, ini bangkitan psychogenic non-epileptic seizure. Ya. Nah, kita lihat matanya awalnya terbuka, tapi dia tidak mendelik ke atas matanya. Ya. Dia tidak mau menjatuhkan badannya, karena kalau dijatuhkan sakit. Nah, kemudian matanya tertutup, mulutnya tidak ada berbuih. Ya, ini psikogenik. Ya. Ini untuk tahu aja ya, bahwasanya kalian sampai bangkitan sudah cukup sebenarnya. Nah, epilepsi ini dia minimal 2 bangkitan atau 1 bangkitan, tapi kemungkinan besar berulang. Kapan kemungkinan besar berulang? Kalau dia baru menderita stroke iskemik, ya, atau baru menderita infeksi otak, baru menderita cedera kepala, atau kelainan-kelainan lain di otaknya, atau pada EEG-nya nampak gelombang epileptiform yang sesuai dengan bentuk bangkitan. Ya. Itu sekali saja sudah cukup. Kalau tidak harus 2 kali. Kemudian tanpa provokasi, ya, atau bisa merupakan bangkitan refleks. Ya. Nah, provokasi itu nggak ada kelainan saraf otak yang akut, ya, seperti encefalitis, ya, atau stroke. Ya. Jadi kalau encefalitis dia kejang, itu bukan epilepsi. Tapi kalau dia pasca encefalitis, baru kita bisa bilang dia epilepsi. Ya. Kalau bangkitan refleks bisa. Ya. Bangkitan refleks ini ada stimulus yang mencetus bangkitan, ya, seperti cahaya, ya, lagu, membaca buku. Ya. Tiap kali jumpa cahaya terang, kumat dia. Ya. Tiap kali dengar lagu, kumat dia. Ya. Ini syarat yang kedua. Atau yang ketiga syaratnya, jarak antar bangkitan lebih dari 24 jam. Jadi dia mesti berulang. Kalau masih 1 hari saja, belum lebih dari 24 jam bangkitannya, ya, udah 3-4 kali, udah lebih dari 2 kali, kita belum bisa definite epilepsi. Ya. Nanti kalau dia definite yang pasti epilepsi itu, setelah besoknya dia muncul lagi bangkitan, itu baru kita bilang epilepsi. Sindrom ini kalian nggak perlu lah ya. Yang penting kalian tahu aja, sekedar tahu. Ini kumpulan gejala dengan tipe bangkitan yang khas, gambaran EEG-nya pun khas, pada imaging MRI-nya pun ada nampak satu bentuk kelainan yang khas. Ini dia, ya, seperti yang tadi ya, ada vokal umum tidak dapat ditentukan, sindroma khusus. Ya. Yang vokal maupun umum ini ada yang idiopatik, ada yang simptomatik, dan ada yang kriptogenik. Ini dia. Nanti kita lihat satu-satu. Kita lihat yang ini aja dulu ya. Yang paling sering ya. Epilepsi psikomotor. Epilepsi psikomotor ini kelainannya di lobus temporalis, ya. Dinamakan dengan psikomotor. Psiko itu nanti ada gangguan psikis dulu, baru diikuti gangguan motor, kejang dia. Nah, apa gangguan psikisnya? Gangguan kesadaran, ya, dreamy state, ya, dia kayak mimpi, mengawang-awang dulu. Kemudian muncul ilusi, kemudian bisa ada halusinasi, halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran. Ya. Dejavu, jamaisvu, dejavu itu yang belum pernah dilihatnya, tapi seolah-olah dia kenal. Dejavu. Kalau jamaisvu kebalikannya, yang biasa dia kenal, dia jadi nggak kenal. Ya. Dia misalnya di ruang kuliah, lagi kuliah, tiba-tiba dia kok bingung,
ya, bingung. Ini saya ada di mana? Ya, padahal dia selama ini udah paham lah seluk-beluknya kan. Orang setiap hari dia kuliah, ya. Tapi tiba-tiba bingung. Atau mikroakusia, ya. Suara itu kecil sekali kedengaran. Atau makroakusia, ya. Suara itu besar sekali, ya. Orang ngomong biasa seperti menjerit didengarnya. Atau mikropsia, ya, orang-orang kelihatan kecil kayak liliput. Atau makropsia, orang itu menjadi besar kelihatannya. Nah, ini gangguan psikisnya, ya. Kemudian diikuti lagi yang kayak video tadi, ya, bisa ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, marah-marah sendiri, ya. Kemudian muncul gerakan otomatisasi, ya, gerak-gerakan tangan yang nggak ada tujuannya, ya, komat kamit, ya, mengecap-ngecap, ya, menyapu-nyapu baju, badan tangannya, ya, memindahkan benda, tepuk-tepuk tangan, ya, kemudian bisa keluyuran, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita lihat pada foto imagingnya, kalau tadi bentuk bangkitannya, semiologinya, pada imagingnya, kita lihat ini mengecil, ya, mesialnya. Ini mesial dari temporal lobe ini mengecil. Kita lihat ini yang di sebelah kiri ini, dia mengecil. Dan ada dijumpai di hipokampalnya ini hiperintens, lebih putih dibandingkan yang kanan. Ya. Jadi mesial temporal sclerosis namanya. Ini kita lakukan EEG-nya, nanti tampak epileptiform di temporal. Ya, di temporal ini dia epileptiformnya, ya. Di T3, ya. Kemudian di T5. Ya, nampak epileptiformnya di T5. Dia mesial temporal sclerosis, ya, di T3 T5 itu di sini, ya. T3 T5, ya. Kalau yang dia di lateral itu biasanya di T3 dan F7. Nah, yang lain lagi adalah epilepsi grand mal kalau bahasa zaman dulunya, ya, atau yang sekarang disebut GTC, generalized tonic clonic, ya. Ini yang kayak kita tadi lihat, ya, ada fase prodromal, aura, tonic, clonic, kemudian koma, postictal confusion, baru siuman, sadar, ya. Setelah sadar dia tentunya muncul sakit kepala, ya, amnesia lupa, ya, lelah, atau thought paralysis. Thought paralysis ini sesudah kejang, dia hemiparesis, lemah sebelah badannya. Tapi nanti beberapa lama dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini, ya, fasenya, ya, fase tonik, kemudian klonik, dan postictal stupor. Status ini kalian belajar nanti di emergency, ya, di emergency. Tapi yang jelas epileptikus ini satu bangkitan lebih dari 30 menit. Tapi jangan ditunggu 30 menit. 5 menit bangkitan tidak berhenti, langsung ditata laksana sebagai status epileptikus. Nah, ketika kita berikan benzodiazepin, misalnya diazepam, ya, tidak menghentikan kejangnya muncul tetap muncul, itu udah kita bilang establish pasti ini status epileptikus. Ya, status epileptikus. Atau dia lebih dari dua bangkitan atau lebih, tapi di antara satu bangkitan dengan bangkitan yang lainnya tidak sadar. Kalau dia sadar, dia kejang sekarang. Kemudian berhenti, bagus kesadarannya. 1 menit lagi, kejang lagi dia. Begitu berulang-ulang, itu kita sebut dengan serial epilepsi. Ya, serial epilepsi. Nah, status epileptikus ini bisa konvulsi, kejang. Ya. Ini bentuk tonic clonic. Kalau ini gampang mengenalinya. Yang repot kalau dia non konvulsi, dia bukan kejang. Misalnya ganggu penurunan kesadaran, ya, penurunan kesadaran. Tapi enggak sadar-sadar, ya. Nah, ini kita lakukan EEG. Nanti pada EEG-nya nampak epileptiform, ya. Nah, ketika muncul epileptiform, kita masukkan diazepam, nanti epileptiformnya akan berkurang. Ya.
Dari situ nanti EEG menjadi penting diagnostiknya. Ya. Ini bagaimana mendiagnosisnya? Ya. Pastikan dulu yang pertama memang itu bangkitan epileptik, bukan non-epileptic seizure. Itu yang paling penting. Ya. Kalau belum yakin, jangan cepat-cepat dinyatakan ini sebagai epilepsi. Ya, wait and see. Ya, tunggu dan observasi. Ya, bisa di pasiennya disuruh merekam videonya. Ya, kalau dia muncul bangkitan, atau saksi matanya disuruh menceritakan. Kemudian yang kedua, tentukan bangkitannya apa, tipenya, jenis-jenisnya, vokal, umum, atau yang unknown. Dan yang ketiga, tentukan sindrom epilepsinya. Ya. Kalau kalian sampai step 1 dan step 2. Step 3 itu nanti di spesialis saraf. Ya tentunya ya biasa ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, EEG ini tidak mutlak ya. Siapa tahu kalian nanti sudah tamat jadi verifikator BPJS ya. Satu hal yang mesti diingat ya, bahwasanya epilepsi itu diagnosis klinis ya. Nggak ada hubungannya dengan EEG. Ya, EEG itu sifatnya penunjang. Kalau klinisnya epilepsi, EEG-nya normal, tetap diagnosis epilepsi. Ya. Beda sebaliknya, EEG-nya abnormal, klinisnya bukan epilepsi, ya bukan epilepsi. Tetapi yang klop itu kalau klinisnya epilepsi, EEG-nya pun ada epileptiform. Maka itu baru baru cocok dia ya. Karena kadang-kadang ada yang sedikit aneh ya. Pasien epilepsi ini harus minum obat 3 tahun. Dia sudah minum obat 1 tahun, nggak ada bangkitan. Ya. Terus dari verifikatornya minta EEG ulang karena udah setahun. Ya sudah tidak ada bangkitan, di awal EEG-nya ada epileptiform abnormal EEG-nya. Sudah 1 tahun bebas bangkitan, di EEG ya normal lah EEG-nya, udah nggak ada lagi bangkitan. Nah setelah normal tidak di-ACC untuk dapat obat. Alasannya EEG-nya sudah normal. Ya. Ini mungkin karena verifikatornya itu bukan orang medis, bukan dokter. Yang lebih gawatnya dia dokter, cuman nggak ngerti. Makanya saya sampaikan sekarang, siapa tahu kalian nanti menjadi salah satu verifikatornya, ini tolong diingat ya. Jadi jangan pemberian obat anti epilepsi itu dihubungkan dengan EEG. EEG itu hanya alat bantu ya. Nah, tata laksananya ya. Ini kalau dia pasien bangkit, muncul bangkitan ya. Ini yang kalian lakukan ya. Oh, nggak muncul pula. Sorry ya, nggak muncul ya. Sorry. Yang penting kalian jangan panik ya. Jangan jerit-jerit. Nanti di situ orang kejang, di situ pula kalian jerit-jerit. Ya. Jadi orang bukan menolong yang kejang, tapi mendiamkan kalian yang menjerit-jerit panik. Ya. Biasa perempuan yang suka begitu ya. Yang lebih gawat lagi kalau laki-laki. Ya. Di situ orang kejang, di situ dia menjerit-jerit. Jadi epilepsi itu yang penting ketika dia muncul bangkitan diamankan. Ya, diamankan. Kalau ada benda-benda yang berbahaya, kalau dia di dapur, ada pisau, ada gunting dan sebagainya, disingkirkan. Kalau dia di tengah jalan, stop arus jalan. Kalau nggak memungkinkan, geser dia ke pinggir jalan. Kemudian jangan ditahan kejangnya. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, itu aja. Nah, pengobatannya kalau yang idiopatik dikasih nasihat, dikasih obat anti epilepsi. Kalau yang simptomatik, penyebab ditambah dengan penyebabnya diobatin. Ini obat-obatannya ya. Kalau phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, ya.
ini generasi pertama ya. Generasi kedua clonazepam, valproat ya. Gabapentin, clobazam dan lamotrigin, oxcarbamazepine, topiracetam ini generasi ketiga ya, generasi yang lebih baru. Nah, caranya begini ya, first line-nya kalau untuk bangkitan umum asam valproat, lamotrigin, topiramat. Kalau dia tidak bisa menerima ini, mungkin harganya terlalu mahal, ya, dia tidak sanggup beli atau dia alergi, berikan second line-nya. Phenytoin ini murah meriah, ya, sanggup pasiennya membelinya, harganya murah. Carbamazepine juga nggak begitu mahal, ya, atau oxcarbazepine. Kalau yang vokal, lamotrigin masih bisa tempatnya. Carbamazepine, oxcarbazepine dan phenytoin yang tadinya dari second line pada general, dia menjadi yang first line-nya. Ya. Kalau tipikal absence, valproat pilihannya. Etosuximid ini nggak ada di Indonesia ya. Jadi pilihannya valproat. Kalau dia nggak bisa pakai valproat, bisa diganti lamotrigin ataupun clonazepam. Diberikan sampai 3-5 tahun. Ya minimal 3 tahun bebas bangkitan. Kalau sudah 3 tahun, kita hentikan secara bertahap 3-6 bulan. Ya, diturunkan dosisnya, tapering off perlahan-lahan. Nah, kalau dia keluarganya atau penderitanya belum mau dihentikan obatnya, boleh dilanjutkan. Karena dia boleh 3-5 tahun bebas bangkitan. Ya, jadi nggak usah terlalu kaku ya. Oke. Sekian. Oke, sudah jam 9 ya. Ada mau masuk kuliah lain. Mungkin nggak sempat tanya jawab ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat.